Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Ramba akan mewawancarai Abang sebagai narasumber dari tugas kelompok kami yang akan ditanya oleh Nurhanisa. Baik, jadi pertanyaan kita tuh, jenis usaha apa yang sedang Bapak jalankan saat ini? Jenis usaha di HBR ini kuliner sama coffee shop. Baik, mengapa Bapak memilih usaha ini untuk diperjualbelikan? Kenapa? Ini ya, karena sesuai fashionnya lah. Sesuai fashion. Jadi untuk kami di sini mengikuti fashion kita. Umpamanya kayak kalian jurusan IPA, fashion kalian apa, ke depannya apa, tujuan kalian ke depan apa. Sama kayak saya. Walaupun saya jurusan perbankan, tapi saya fashion saya ya di kuliner, minuman gitu. Oh, baik. Apa yang memotivasi Bapak untuk membangun usaha ini? Motivasinya yang pertama membantu perekonomian masyarakat kita. Satu, yang kedua mengembangkan pola pikir masyarakat kita yang ada di Rohul. Itu aja. Kemudian kapan usaha ini Bapak dirikan? Usaha ini didirikan 3 Oktober 2020. Berarti udah 2 tahun toh. Kalau boleh tahu, berapa modal pertama yang Bapak keluarkan untuk membangun usaha ini? Modal awal itu sekitar 120 juta untuk awal. Baik. Jadi dari usaha Bapak ini dilihat dari berbagai macam konsumennya, Pak. Ini tuh banyaknya dari kalangan mana, Pak? Kalau buat sekarang kita menyeluruh dari kalangan muda sampai keluarga atau bapak-bapak atau ibu-ibu lah. Karena apa? Karena kita membangun usaha ini dari konsep yang tadi, kita harus melihat dulu keterangan ibaratnya tuh pemacunya untuk memancing masyarakat tuh gimana. Dari anak muda, kita ya udah kita ciptakan kayak dari anak muda nih minumannya, makanannya. Otomatis kan kayak anak SMA budgetnya sekian, anak kuliah sekian, kalau keluarga sekian lagi. Makanya semua kalangan di sini. Ya, Pak. Kira-kira Bapak pernah tidak mengalami faktor pasang surut atau kendala saat menjalankan usaha ini? Ya, kalau usaha itu ya wajib seluruh kita jalanin tuh untuk kehidupan aja ada pasang surut, apalagi usaha. Untuk sementara ya, apalagi sekarang udah menuju 3 tahun ya, udah 3 tahun berarti pasang surutnya banyak. Dari sistem kita tuh kadang di hari ini kita turun, di bulan ini kita turun, di bulan ke depan ada naiknya. Ya itulah namanya usaha, pasang surutnya pasti ada. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Mengatasinya ya itu dia, setiap usaha itu harus ada kita namanya cash flow. Cash flow itu harus kita jaga. Kalau setiap usaha tuh walaupun kita ketika turun, kita udah menjaga sesuatu itu dari cash flow kita tadi. Jadi udah terjaga, jadi waktu turun kita nggak kaget. Namanya mengesave keuangan kalau bahasa kitanya. Baik. Apakah dari usaha Bapak ini sudah ada cabangnya atau ini baru pertama didirikan? Ini yang pertama nih. Sebenarnya ada di Jawa, tapi karena di Jawa kita karena Covid, ya udah yang di Jawa kita tutup, kita fokus di Rohul dulu. Jadi anggap aja ini yang pertama. Baik. Gini Pak, usaha Bapak ini kan udah banyak nih Pak, apalagi di daerah Pasar Pengalayan nih. Ibaratnya itu kan banyaknya pesaing lah. Apa sih yang membuat usaha Bapak ini berbeda dari usaha yang lainnya? Membuat bedanya ya, kalau untuk sementara kita karena apa ya, merasa bersaing pun tidak. Karena apa? Dalam usaha itu jangan sampai dalam mindset kita untuk merasa itu persaingan. Kalau persaingan pasar itu biasa. Tapi merasa dalam dunia bisnis itu kalau bisa kita membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita lihat. Satu, dari pola pikir kita. Dari pola pikir kita gimana? Ya, orang biasanya di ruko, kita bikin outdoor. Terus ketika orang
maaf, dari sesi pola minuman, makanan, ayo kita ubah cara penampilan, modelnya. Di situ kita membuat perbedaan dengan yang lain. Baik, kalau boleh tahu berapa omset pertama yang Bapak dapatkan saat membuka usaha ini? Awal pertama itu ini yang real atau enggak real? Yang Iya, kita mau nanya yang real atau enggak real. Kalau yang real itu sampai 90. Untuk 90 pertama ya 90 juta awal buka. baik, apa yang Bapak lakukan agar usaha ini tetap berjalan dengan baik? Kenapa? Ulang lagi pertanyaannya. Apa yang Bapak lakukan agar usaha ini tetap berjalan dengan baik? Agar jalannya baik. Ya, inovasi. Yang kedepannya tuh kita berpikir gimana cara usaha ini sama kayak kita menjalankan kehidupan. Nggak mungkin kan? Kita menjalani kehidupan itu pertamanya hari ini kayak gini, hari ke depan kita buruk, hari ke depan buruk, berarti kita merugi. Jadi kalau untuk sekarang kita juga harus kayak gitu dengan usaha kita. Kita jaga gimana cara usaha kita terus maju dan maju. Makanya inovasi. Baik, mungkin itu aja ya Pak. Beberapa pertanyaan wawancara kita. Apakah Bapak mau menyampaikan sesuatu untuk mempromosikan usaha Bapak ini? Untuk sekarang kita cuman bilang aja, ibaratnya mau nyampein kalau bahwasanya tuh dengan usaha ini jangan terlalu untuk ke depan merasa oh ini kok mahal, kok ini gini. Coba berpikir, kalau kalian makan di tepi jalan, kalian apa yang kalian dapat? Rasanya. Yang kalian dapat dulu suasana cuman lihat orang lewat dengan obrolan sama teman-teman. Tapi kalau kalian duduk di sini, ada sesuatu yang kalian bedakan, kalian dapat. Satu, dari segi makanan, ibaratnya higienisnya makanan. Dan kenapa kalian berpikir, kenapa di kafe itu harganya mahal? Kalian merasa ketika duduk di kafe kalian pasti merasa itu mahal. Tapi coba kalian hitung, dengan kalian harga 15.000 apakah itu mahal? Worth it. Dan kalian dapat double. Di mana-mana resto semuanya, pokoknya semua resto di sini di Rokan Hulu. Jadi kalian dapat 2 telur dia pertama diaduk sama di atas, jadi dapat 2. Terus STH sama, merata kan semuanya 5.000. Dan kalian beli kuku Bima atau apa segala macam ada kayak Fanta susu, Sprite. Makanya jangan sesi yang ibaratnya kalian gambarkan oh ini mahal. Jangan. Karena kalian datang ke sini, kalian akan dapat fasilitas wifi. Kalian dapat obrolan bareng, perpustakaan. Kalian jadinya obrolan kalian mengubah pola pikir untuk ke depan. Itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga usaha kulinernya tetap berjalan dengan baik. Oke.